Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, anak-anakku semuanya yang sangat saya banggakan, alhamdulillah, pada pertemuan yang mulia ini, di bulan yang sangat tercinta, bulan Ramadan 1445 Hijriah ini, kita masih dipertemukannya dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam kultum kali ini Pak Hari akan menyampaikan tema berjudul Esensi Ramadan. Bapak Ibu anak-anakku sekalian, tak terasa kita sudah masuk kembali di bulan suci Ramadan, bulan yang digadang-gadang, bulan yang sangat dinanti-nanti oleh setiap umat Islam. Kita bisa mengisinya dengan berbagai cara, namun esensi dari bulan Ramadan ini, yang pertama, bulan ini merupakan bulan puasa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Artinya beriman ini hanya orang-orang yang percaya Allah, percaya Rasulullah dan seterusnya. Bukan orang-orang muslim, orang-orang selain yang beriman. Tentunya insya Allah kita adalah termasuk orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, jadi kita semua di sini diwajibkan untuk puasa. Umat Rasulullah sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Sebelum siapa maksudnya kamu di sini? Sebelum umat Rasulullah. Agar apa sih tujuannya? Manusia disuruh untuk berpuasa. Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bapak Ibu anak-anakku semuanya, tentunya umat-umat sebelum Rasulullah diwajibkan berpuasa meskipun pada dasarnya syariatnya beda, namun pada intinya tetap ya sebelum umat Muhammad, nabi-nabi terdahulu umatnya pun juga berpuasa. Yang kedua, ya, esensi, hakikat, ya, dari puasa Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Bapak Ibu anak-anakku semuanya, manusia tentunya tidak luput dari suatu kesalahan, suatu dosa. Namun Allah memberikan maghfirahnya, memberikan ampunannya, lebih-lebih ini di bulan Ramadan. Bulan ampunan. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, as-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kabair. As-salatul khamsi, jarak antara sholat 5 waktu. Tentunya kalian faham, duhur ke sholat asar, asar ke sholat maghrib dan seterusnya. Wal jum'atu ilal jum'ati, hari Jumat ini ke Jumat selanjutnya dan seterusnya.
Wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan tahun ini ke Ramadan selanjutnya. Artinya ada jarak di sini. Ya. Merupakan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita selaku manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Diberikan jarak seperti ini agar apa? Agar bisa menjadi penebus dosa-dosa yang ada di antaranya. Antara waktu sholat duhur ke asar, adakah dosa di situ? Dihapus, ditebus oleh Allah dengan maghfirahnya, dengan ampunannya. Maka apabila tidak melakukan dosa besar, idza jtanabal kabair, ya, selagi itu masih dalam dosa yang ranahnya Allah untuk bisa mengampuni, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, anak-anakku semuanya yang sangat saya cintai. Yang ketiga, esensi dari bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan sedekah. Bulan yang sangat dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain bulan Ramadan. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyus shadaqati afdal." Rasulullah pernah ditanya, sedekah apa sih ya Rasul yang paling mulia? Qala, Rasul menjawab, shadaqatun fi Ramadan, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi mumpung kita masih diberi kesempatan, diberi waktu untuk bisa menikmati mulianya bulan Ramadan, niscaya mari kita bersama-sama maksimalkan sedekah, maksimalkan apa yang kita punya. Sedekah tidak harus harta, sedekah bisa berupa tenaga. Dulu saat Rasul berjuang, berdakwah, berbagai umat ada di situ. Ada yang mampu di segi harta, beliau bersedekah dengan harta. Ada yang secara harta belum mampu, bersedekah dengan tenaga. Tenaga belum mampu karena umat tersebut sakit-sakitan, bersedekah dengan fikiran, dan seterusnya. Insya Allah dengan adanya sedekah ini, harta kita tidak akan habis, maka akan dilipat gandakan, ditambah oleh Allah, tidak akan berkurang. Secara kasat mata berkurang, tapi Allah akan menambah harta yang sudah disedekahkan tersebut. Difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah 261, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kata Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Diingat, 7 tangkai. Sebutir biji, ya, ditumbuhkan melalui 7 tangkai. Lah, pada setiap tangkai ada 100 biji. Bisa dibayangkan, ya. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki.
dan Allah maha luas, maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Bapak Ibu anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, esensi selanjutnya adalah bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tadi di awal Pak Hari sampaikan bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia. Saking mulianya bulan ini ditempati turunnya firman-firman Allah, kalamullah, ucapan-ucapan suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepatnya di malam nuzulul Quran. Maka sangat beruntunglah bagi siapa saja yang mau membaca Al-Quran, yang mau mendengarkan bacaan Al-Quran, yang mau bertadarus Al-Quran, yang mau belajar Al-Quran, yang mau menghafalkan Al-Quran, yang mau menikmati makna-makna dari Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Yaqulu siyam, ay rabbi man atuhu ta'am wasyahawat bin nahar wa syaffi'ni fihi, wa yaqulul Qur'an man atuhu naum bil laili fasyaffa'ni fihi qala fayusyaffi'ani. Yang artinya puasa dan Al-Quran, ingat, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, kalau sekarang kita nggak tahu, besok puasa akan berkata ketika di akhirat, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari." Al-Quran juga berkata. Sekarang kita tidak tahu Al-Quran bisa berkata. Besok Al-Quran akan menjadi saksi kita, akan menjadi syafaat kita, akan menjadi penolong kita. Dan Al-Quran akan berkata seperti ini, "Aku mencegahnya dari tidur di malam hari, maka kami mohon syafaat buat dia." Artinya mencegahnya dari tidur di malam hari, hamba ini mau membaca Al-Quran. Akhirnya beliau bersabda, maka keduanya dibolehkan memberi syafaat. Artinya puasa, Al-Quran dibolehkan untuk menolong hamba-hamba tersebut. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan. Oleh karena itu tentunya kita sangat bersyukur sekolah kita tercinta dari dulu sudah ada program pembelajaran Al-Quran. Semakin tahun semakin kita mantapkan bagaimana peserta didik di SMP YPI Darussalam 1 Cermai ini terus bisa mengembangkan ilmu Al-Qur'annya. Makanya sekolah kita berbranding sekolah berbasis Al-Qur'an. Harapannya adalah di samping kita belajar, di samping anak-anak kita mengetahui ilmu agama Al-Qur'an, nantinya Al-Qur'an sendiri akan bisa, kata Nabi tadi, menjadi syafaat bagi kita semua yang mau belajar Al-Qur'an.
Esensi yang keempat, yang terakhir adalah bulan Al-Quran adalah bulan doa. Ya. Doa adalah inti saripati dari ibadah. Setelah kita beribadah sholat, beribadah puasa, dan seluruh ibadah akan menjadi lebih utama ketika kita tutup dengan doa. Doa menjadi perubah takdir jika Allah memberikan izinnya. Doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai janji Allah. Wa qala rabbukum ud'auni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Jadi kita sebagai hamba, tugas kita berdoa. Kalau ada manusia tidak mau berdoa, berarti manusia itu tergolong orang-orang yang sombong. Karena Allah sangat suka ketika hambanya berdoa, meminta kepadanya. Dan insya Allah sesuai firman-Nya tadi, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa apa saja, Pak? Kira-kira yang bisa diijabah? Waktu-waktu mustajabah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyampaikan, salasu da'awatim mustajabat. Ada 3 macam doa yang mustajab. Doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktu itu? Da'watus shaim, yaitu doa orang yang sedang berpuasa. Seperti kita semua hari ini yang berpuasa. Makanya mumpung berpuasa, mumpung di bulan suci Ramadan, ayo banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Mumpung kita diberi waktu di bulan Ramadan, maksimalkan dengan doa sebanyak-banyaknya. Karena doa orang puasa termasuk doa yang mustajabah. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa musafir. Orang-orang yang dalam perjalanan jauh. Ya, dalam kendaraan, dalam perjalanan, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Ya. Kita nggak tahu apakah nanti selesai perjalanan ada sesuatu, rezeki atau bentuk lain yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Yang terakhir adalah wa da'watul mazlum. Doa mustajabah selanjutnya adalah doa orang yang teraniaya. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai kita melakukan aniaya kepada siapapun. Ya, karena doa orang teraniaya sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, tak terasa materi esensi bulan Ramadan pada pertemuan kali ini sudah selesai. Ya, mudah-mudahan kultum yang sangat singkat ini, semoga di Ramadan ini kita bisa melakukan yang pertama apa tadi? Puasa 1 bulan penuh dengan baik dan benar, sesuai apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
selalu beristighfar, mohon ampun atas dosa dan noda yang pernah kita lakukan. Mumpung ini adalah bulan penuh ampunan. Yang ketiga, senang dan pandai bersedekah kepada orang lain. Sedekah berupa apapun. Ya. Yang keempat, selalu membaca Al-Quran dan mengkajinya. Ya. Artinya dibaca, tafsirnya syukur bisa kita pelajari, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dan yang terakhir, berdoa, memohon kepada Allah tiada henti. Ya, jangan sampai bosan. Aduh Pak, doa saya kemarin loh, saya sudah berdoa kepada Allah, tapi kok belum diijabah, belum dikabulkan. Mungkin hari ini belum dikabulkan, tapi nanti suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita sebagai hamba adalah berdoa tiada henti, sehingga Allah ridha menjadikan kita sebagai manusia yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dan menjadikan kita masuk ke dalam kelompok muttaqin, la'allakum tattaqun, sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, surah Al-Baqarah ayat 184. Ya, tujuan puasa kita adalah agar kita menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.